Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari ini Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Thank you Jesus. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana Bagi Raja kami, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. kasih Tuhan. Alat pujian ini katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, Aku ingin selalu dekat padamu aku Tuhan. ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Sama-sama angkat suaramu katakan, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
to the King. Hosanna. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Engkau Raja Tuhan, Dia berkuasa, yang layak ku nyanyi Hosanna bagi Rajaku yang duduk di tanda. Amin Tuhan, muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosanna bagi Raja kami, bagi Rajaku yang duduk di tanda. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Dan layak disembah. Dan layak Tuhan, dan layak disembah. Haleluya, haleluya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau layak Tuhan, Kau layak terima pujian kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau datang lebih lagi Tuhan, menyiapkan hati kami Tuhan. Katakan. Shalom ladies, wanita terhormat, perempuan yang diberkati Tuhan. Apakah kita nggak ada masalah? Oh, saya banyak masalah. Persoalan saya banyak. Rumah tangga, anak saya, keluarga saya, studi saya, karir saya, tetangga saya, perusahaan saya, oh kesehatan saya, mama saya. Oh, begitu banyak sekali. Itu namanya di dunia mungkin tidak ada masalah. Di dunia itu selamanya ada masalah. Namun ingat, Yesus datang ke dunia ini bukan meniadakan masalah, namun mengubah masalah menjadi berkat tersembunyi melalui iman kita, melalui percaya kita, melalui kesetiaan kita, melalui doa kita dan ibadah kita. Kita tunduk kepala kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap kami, supaya masalah-masalah yang kami hadapin Tuhan, kiranya Engkau datang ke dunia untuk memberikan kepada kami, mengubah masalah itu menjadi berkat yang tersembunyi.
Sebagaimana Tuhan ketika kami berbuat dosa, kami jatuh di dalam dosa, Engkau datang kepada kami dan Engkau memberikan berkat surgawi. Sehingga Engkau mengampuni dosa kami dan membawa kami kembali ke surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit boleh sembuh, yang punya masalah persoalan tetap mengucap syukur dan percaya dan beriman, tetap beribadah setia dan tidak pernah lagi menggerutu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu bekerja, sehingga setiap masalah yang kami hadapi bukan lagi masalah, tapi berkat tersembunyi dan yang akan kami terima dengan iman kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca ayat 1 sampai 5 dahulu. Pada hari ketika ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, kita melihat dari satu ayat ini, dari ayat pertama sampai kelima ini kita melihat satu kejadian. Yaitu ada sebuah pesta di Kana, Yesus diundang dan juga di situ Yesus membawa murid-muridnya. Di sana ada ibu Yesus yang saat itu. Dan pesta itu berjalan dengan bagus, namun kemudian anggurnya habis. Saudara, manusia boleh menyiapkan segala sesuatu dengan baik, namun tetap saja banyak kejadian tiba-tiba. Contoh, tiba-tiba lampu mati, tiba-tiba listrik padam, tiba-tiba hujan, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Saya juga mengalami, saudara, ketika saya diundang di sebuah pesta pernikahan, pemberkatan nikah di Bali. Dengan hotel yang mewah, di tanah, taman yang bagus, di atas kolam renang, di belakang itu laut yang bagus, pemandangan bagus, lampu-lampu yang meriah. Saudara, semua diatur, makanannya bagus. Tetapi saudara tahu, saat itu saya hanya berdoa supaya semuanya baik. Dan kemudian ketika saya waktunya pemberkatan dan doa itu selesai, amin, semuanya berjalan dengan baik. Tapi pada saat duduk mau makan, hujan turun. Itu yang paling enak padahal. Saudara, itu yang dinanti-nantikan orang dunia. Waduh, ini makanan, mau makan steak, mau makan daging, mau makan namanya lobster, mau makan seafood, mau makan kepiting, mau makan apa, enggak bisa. Babi goreng dan sebagainya. Loh, hujan. Jadi orang-orang pada ya berteduh semuanya. Jadi makan-makan mereka nggak cukup tempatnya. Nah, apapun yang kita siapkan yang enak pun, pokoknya bagus sekalipun, setiap dimanapun juga selalu ada persoalan. Persoalan tidak perlu diundang, tetapi selalu ada. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, berdoa dan berjaga-jagalah. Seorang yang pandai, dia melakukan planning yang bagus, perencanaan yang bagus, dia bisa mengatur dengan bagus, menghitung dengan bagus. Jangan lupa untuk mulai mengantisipasi. Kita bukan berarti kita nggak punya iman, tetapi itu bagian dari iman. Artinya di sini bahwa apapun yang kita lakukan manusia tetap ada persoalan. Kita harus mengantisipasinya dengan apa? Dengan doa, minta hikmat Tuhan. Nah, kalau sampai terjadi ini bagaimana Tuhan? Oh, ini bagus, saudara. Nah, ini pesta yang bagus. Dan itu desa tidak besar. Pasti dia tahu undangannya berapa. Tiba-tiba anggur habis, bagaimana? Pesta belum selesai. Mungkin di tengah jalan. Masa orang mau minum air putih? Itu pasti malu. Tapi saat itu ibu Yesus melihat begitu. Nah, mungkin karena dia adalah mungkin kerabat dekat atau orang yang dekat. Sehingga dia melihat anggur ini. Ibu Yesus datang kepada Yesus. Anggur itu habis tuh. Pasti saya yakin ibu Yesus tidak menyuruh Yesus untuk membeli. Karena nggak ada uang. Tetapi ibu Yesus tahu Maria itu bahwa Yesus bisa berbuat sesuatu. Karena dia selalu menyimpan rahasia imannya itu di dalam hati. Sejak pertama malaikat Gabriel datang kepada dia yang memberitakan bahwa kamu akan mengandung. Ya,
seorang laki-laki namanya Yesus, dialah anak Allah yang maha tinggi. Nah itu saudara, dia simpan dalam hati. Rahasia imannya itu luar biasa, sehingga dia tahu siapa Yesus ini. Ibu Yesus datang kepada Yesus, anggurnya habis. Tetapi Yesus berkata, mau apa? Ibu, saatku belum tiba. Belum tiba, saatku belum tiba. Tetapi Maria tidak tersinggung sebagai ibunya. Maria tahu bahwa Yesus tidak bisa melakukan dan belum waktunya melakukan. Permintaan siapapun tidak bisa dikerjakan dahulu kalau belum waktunya. Akhirnya Maria pergi kepada pegawai-pegawai. Kita lihat dulu ayatnya. Ayat 6 kan 7. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, di sini kita melihat ketika ibu Yesus berkata, Yesus, anggur habis. Yesus berkata, mau apa ibu? Waktuku belum tiba. Segala sesuatu, saudara, ada waktunya. Dan selalu indah pada waktunya. Yesus tidak melakukannya karena waktunya belum tiba. Loh, kenapa? Nah, di sini rahasianya. Maria tahu waktunya belum tiba. Kenapa? Karena belum ada iman pada saat itu di orang-orang itu. Sehingga Maria datang kepada pelayan-pelayan dan berkata karena dia sebagai orang yang tua, lebih tua dari Yesus, ibu Yesus, maksudnya orang-orang yang cukup umur, dia datang, dia berkata kepada pelayan, pelayan, apa yang dikatakan anakku Yesus itu lakukan. Dari sinilah saudara, bahwa Maria tahu tugasnya. Dari waktuku yang belum tiba, menjadi waktuku tiba. Karena Maria menjadi perantara, menjadi penginjil, menjadi orang yang membangkitkan iman, membuat orang menjadi taat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Waktuku belum tiba, untuk menjadi tiba, itu perlu iman, perlu ketaatan, perlu orang memberitakan sesuatu. Nah, ketika disampaikan ke situ, apa yang terjadi? Maka pelayan itu, ya. Dan kemudian baru Yesus itu bertindak. Padahal berkata, waktuku belum tiba. Sudah mau apa ibu? Gak bisa. Ya Maria tahu, oh belum tiba karena orang itu belum kenal Yesus. Orang itu belum beriman. Orang itu belum taat sama Yesus. Aku harus mengajar orang itu taat. Aku harus mengajar orang itu beriman. Aku harus mengajar orang itu berdoa. Aku harus mengajar orang itu sungguh-sungguh. Pelayan karena disuruh, nurut saudara. Nah, kalau mungkin kita belum tentu nurut, perlu pelayanan lebih lama lagi. Karena pelayan disuruh yang nurut dia, digaji. Tapi kita umat Tuhan nggak bisa cuma disuruh. Kita mesti dilatih, dipelihara, dikuatkan, itu bedanya. Namun akhirnya apa yang terjadi? Setelah ibu itu ngomong begitu, perempuan pelayan itu lihat, ya. Maka Yesus bertindak. Dan berkata, isilah tempayan itu dengan air. Mereka mikir, ini tempat ini gak main-main. Ini kita butuh anggur, suruh ngasih air. Apalagi di zaman dulu itu air sumur, saudara. Gak ada air ledeng, itu kan zaman sekarang. Air pump. Ini air sumur. Gak main-main, masa orang dikasih air sumur? Minimal, air yang sudah direbus, dicampur apalah. Sirup lah, teh, atau kopi, atau apa. Tetapi ini cedok air. Loh, air mentah suruh cedok, saudara. Suruh masihkan. Tetapi karena dia sudah dikasih tahu, apa yang dikatakan Yesus, turutin. Mau tidak mau dia taat. Sudah mendengar firman, harus taat. Dan akhirnya mereka mengikuti menurutinya. Ketika mereka mengisi dengan air, selesai tugas mereka. Sesuai dengan apa yang Yesus katakan, sesuai dengan apa penginjil Maria yang katakan. Saya katakan penginjil Maria, saudara. Anggap aja seperti itu. Supaya saudara bisa nangkep bahwa kita adalah penginjil-penginjil. Untuk supaya waktuku belum tiba menjadi waktu tiba. Jikalau saudara waktumu belum tiba menjadi tiba, jadilah dirimu untuk menginjil dirimu sendiri. Luar biasa enggak? Nah, kemudian apa yang terjadi saudara? Baru Yesus bertindak lagi. Bukan cuma ngomong lagi. Tetapi dia memerintahkannya lagi. Ya, kita lihat terus. 8, 9. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah.
dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan mencadok air itu mengetahui. Ia memanggil mempelai laki-laki. Luar biasa. Ketaatan bukan satu kali. Isilah dengan air. Itu kalau nggak ada penginjilan, kalau nggak ada iman, nggak ada perintah, nggak ada ketaatan, nggak mungkin. Setelah diisi, sekarang cedok bagikan. Aduh, ketaatan itu tidak sekali datang di gereja. Saya sudah taat Bapak, saya sudah taat Pak Pendeta, saya di gereja. Sekarang saya sudah taat berdoa, saya taat. Sekarang saya sudah taat firman Tuhan, mana buat saya. Taat itu bukan sekali. Taat itu terus menerus. Sampai terjadi sesuatu. Luar biasa enggak? Dan akhirnya mereka disuruh cedok, suruh bagikan, saudara. Suruh bagikan. Dan mereka takut-takut. Waktu dibagikan, loh kok jadi merah anggur? Orang berkata, loh kok enak? Kok enak ini? Ini kok lebih enak dari yang lain ini? Biasanya orang ngasih yang enak di depan, ini kok di belakang ini? Kenapa? Pelayan itu tahu. Oh, untung tadi ibu itu nyuruh saya. Kalau enggak, mungkin saya enggak taat. Dan kalau saya enggak taat, mungkin enggak ada kuasa begini. Dia melihat Yesus itu. Akhirnya dia melihat, oh, jadi untuk mendapatkan sesuatu dari orang ini, harus ada ketaatan, harus ada iman, harus ada tindakan iman. Hari ini, kalau saudara mau mendapatkan sesuatu dari orang ini, yaitu Yesus Kristus, saudara harus ada ketaatan, harus ada iman, harus ada tindakan iman. Nah, kemudian kita lihat ayat 10 dan 11. Dan berkata kepadanya, setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itu mujizat pertama. Artinya di sini saudara, masalah adalah berkat. Yang tersembunyi atau masalah adalah berkat yang perlu diolah, tapi yang pasti masalah adalah berkat. Jikalau tidak ada anggur itu habis, jikalau tidak ada masalah itu, maka anggur yang manis dari surga tidak ada. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau ada masalah jangan cuma ditangisi, tetapi belajar syukuri walaupun sakit rasanya. Tetapi itu masalah adalah berkat. Jikalau Tuhan datang, setawar-tawarnya apa hatimu, persoalan hidupmu, dia akan mengisi hatimu dengan air dan kemudian akan mengalir yang seperti anggur yang manis di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudaraku saat ini. Mereka yang kekurangan hidup yang manis, kekurangan anggur manis, hidup mereka yang tawar, mereka yang kekurangan, yang punya masalah persoalan tantangan. Biar hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari, saudaraku para ladies, wanita terhormat, perempuan yang berkati Tuhan, para gadis-gadis, engkau yang punya masalah hari ini, jangan tatap masalahmu, persoalanmu menjadi besar, tetapi lihat Yesus, belajar untuk taat, belajar untuk beriman, belajar untuk punya tindakan iman dan terus menerus supaya apa yang dikatakan Yesus itu terjadi. Masalah adalah berkat. Jangan kau melihat masalah adalah bencana. Karena bersama dengan Yesus, apapun persoalanmu, apapun mungkin hidupmu sudah habis, yang tidak mungkin lagi bisa selesai, Tuhan bisa membuat yang menjadi baru. Di dalam nama Yesus, bangkitlah, percayalah. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless.